Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah strategi pembelajaran akan membuat tugas video. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran transformatif yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami sebagai berikut. Pada bab ini akan dibahas penelitian tentang pengembangan transformative learning. Terdapat dua tahap pengembangan transformative learning, antara lain 1. Rekonstruksi draft model 2. Rekonstruksi model final. Kedua pengembangan tersebut melalui beberapa langkah metodologis, diantaranya 1. Pendekatan dan prosedur pengembangan 2. Indikator kreativitas pembelajaran 3. Sasaran dan subjek penelitian 4. Desain penelitian 5. Analisis dan penafsiran data 6. Uji validitas dan yang terakhir kriteria keberhasilan. A. Pendekatan dan prosedur pengembangan. Pendekatan dalam transformative learning ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Educational Research and Development (RND). RND adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan atau research dan development, RND merupakan metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran seperti tujuan belajar, metode, cara, prosedur, kurikulum, evaluasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Saya Siti Aisyah ingin menjelaskan poin A, pendekatan dan prosedur pengembangan. Tujuan akhir RND pendidikan adalah menghasilkan produk baru untuk mengembangkan dan memvalidasi performansi kerja pendidikan dan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif atau lebih efisien, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan. B. Sasaran dan subjek pengembangan. Sasaran dalam pengembangan model ini adalah proses pembelajaran untuk kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. C. Desain pengembangan. Pengembangan model pembelajaran transformatif ini dikembangkan melalui desain kuasi eksperimen atau kuasi eksperimental terhadap dua kelompok independen dengan model post-test only atau non-equivalent group post-test only design. Oke, sekarang saya akan melanjutkan desain pengembangan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam pengembangan model pembelajaran transformatif ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan atau penugasan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Dan yang kedua, melakukan persiapan lapangan. Dan yang ketiga, melaksanakan implementasi model pembelajaran transformatif. Dan yang keempat, melakukan perekaman data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Dan yang kelima, melakukan analisa data tentang peningkatan kreativitas belajar generasi milenial. Dan yang keenam, analisa kuantitatif dilakukan dengan uji untuk mengetahui perbedaan antara skor kreativitas kelompok eksperimen dan pembanding. Dan yang ketujuh, pembahasan dan penyimpulan hasil eksperimen. Selanjutnya D. Penafsiran data dan uji keabsahan, yaitu data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan
rata-rata skor kreativitas belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding digunakan untuk teknik statistik uji tes. Untuk sampel bebas atau independen dengan pertimbangan pengambilan sampel dilakukan secara random. Jenis data interval, variansi kedua kelompok homogen, dan distribusi data normal. Uji keabsahan data kualitatif dilakukan melalui yang pertama uji triangulasi, yang kedua uji kecukupan pustaka, yang ketiga uji konfirmasi, dan yang keempat uji kredibilitas. Saya Riza Olivia. Di sini saya akan membacakan poin E, kriteria keberhasilan dan keluaran. Kriteria keberhasilan pengembangan model penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan atau mengkonsultasikan hasil pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran transformatif dengan pembelajaran yang tidak menggunakan model pembelajaran transformatif, yang dikembangkan melalui tahap-tahap sebagaimana yang telah dideskripsikan. Di samping itu juga dilakukan pemaknaan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi untuk memberikan penjelasan tentang berbagai informasi hasil penerapan model pembelajaran transformatif. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama, konstruksi model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn. Tahap kedua, model pembelajaran transformatif berbasis learning how to learn yang telah tervalidasi. Oke, itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.